Kali ini kita akan membahas tentang input-output, biasa ditulis dengan I/O dalam pemrograman. Input dan output. Suatu perangkat lunak atau software memerlukan mekanisme untuk berinteraksi dengan pengguna manusia. Saat proses pembuatan perangkat lunak atau pemrogramming harus dapat menyediakan mekanisme interaksi tersebut. Bahasa pemrograman biasanya sudah menyediakan mekanisme input dan output. Nah, contoh bahasa pemrograman yang sudah menyediakan itu adalah bahasa C dan C++. Jadi bahasan kita adalah input dan output ini untuk pemrograman bahasa C dan C++. Output dalam bahasa C. Bahasa C menyediakan function atau fungsi untuk menampilkan data dan informasi ke layar. Fungsi itu adalah perintah gitu aja ya, karena Anda belum pernah mengenal kata-kata fungsi sebelumnya, maka fungsi adalah perintah. Standar input output pada bahasa C harus menyatakan file header standar I/O yaitu stdio. Jadi perintah untuk input output itu ada di stdio yaitu standar input output stdio. Nah, perintah yang disediakan diantaranya adalah printf dan put karakter. Nah, ini contoh nih. Printf string control, kemudian diikuti dengan argumennya. Printf %d50, maka itu mencetak angka 50. Putchar a itu sama dengan printf persen karakter dan a. Persen d itu maksudnya adalah string kontrolnya untuk menampilkan angka desimal, dan persen c adalah untuk menampilkan karakter. Ini persen d ya, untuk menampilkan pertanda integer, persen u untuk menampilkan unsigned dalam bentuk desimal. Ada persen f untuk menampilkan bilangan real dalam notasi bilangan pecahan ya, kemudian ada persen e, g, dan lain-lain. Nah, yang biasa kita pakai, sering kita pakai adalah persen d dan persen f ini. Kemudian output dalam bahasa C++. Output dalam bahasa C++ memiliki mekanisme yang berbeda. Bahasa C++ menyertakan header file yaitu IOStream. Kalau tadi itu memakai stdio, maka ini memakai IOStream yang berisi standar function yang digunakan dalam proses input output. Jadi perintah input output itu ada di file IOStream, maka kita harus menggunakan file IOStream ini. Cara menyertakan file ini dengan menggunakan pagar include ya. Tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan preprosesor, yaitu cout preprosesor. Nah, contohnya adalah cout argumen yang akan ditampilkan. Nah, kalau ada cout argumen ditampilkan gitu ya. Nah, kemudian input dalam bahasa C menyediakan fungsi untuk mekanisme user input. Data dimasukkan melalui keyboard saat program dieksekusi. Nah, yang kita pelajari mekanisme untuk input ini dari peripheral atau device input yang namanya keyboard. Fungsi yang disediakan antaranya adalah scanf dan getchar. Perintah yang disediakan adalah scanf dan getchar. Sama seperti sintak printf, penulisan scanf harus menggunakan format input. Perintah scanf merupakan variabel untuk menampung data input yang dimasukkan yang kemudian nantinya dapat diproses dalam program yang dijalankan. Contohnya adalah scanf, %f, dan jarak. Nah, ini harus dikasih kata dan ya. Variabel itu namanya jarak untuk menyimpan apa yang mau diinput. Kalau diinput adalah 0,5 bilangan, karena %f itu adalah bilangan real, maka jarak itu akan menyimpan 0,5. Nah, sintaks atau perintahnya dengan aturan yang demikian ini. Ini harus diikuti ya. Tanda petik ya harus ada tanda petiknya, koma, titik koma ini nggak boleh hilang. Nah, kalau variabelnya nanti tinggal tambahin dan di sini. Nah, mengapa ada dan di sini nanti akan di materi-materi selanjutnya tentang pointer dan address. Nah, string control input itu yang paling sering kita gunakan adalah D.
dan F. Ini ya, membaca sebuah integer decimal, membaca sebuah bilangan real. String juga sering sih, karakter juga biasa. Oke, itu string kontrolnya. Nah, ini contohnya. Oh, ini bukan contohnya, ini input sekarang. Input pada bahasa C++. Input dalam bahasa C++. Tadi kan input dalam bahasa C, sekarang input dalam bahasa C++. Ini menggunakan IOStream juga fungsinya, yaitu memakai cin. Cin kemudian lebih besar, tapi kalau cout kan lebih kecil. Ini harus dihafalkan sehingga dengan dengan hasil yang sama cukup menulis cin jarak gitu aja, maka nggak perlu ada dan, nggak perlu ada format string control, cukup memakai cin jarak. Maka kalau kita masukkan 0,5, maka 0,5 itu masuk ke variabel yang bernama jarak. Nah, praktek dalam bahasa C ini contohnya. Bahasa C kita harus include-kan stdio. stdio.h, kemudian integer umur ini adalah variabelnya, kemudian printf ini adalah output, masukkan umur Anda. Outputnya di sini, masukkan umur Anda, tanda seru. Spasi, ada spasi, kemudian dimasukkan angka 6, maka 6 ini masuk ke variabel yang bernama umur. 6 itu adalah desimal, yaitu scanfd. Jadi di sini ketap-ketip gitu ya. Kemudian printf umur Anda sama dengan %d. Umur Anda sama dengan %d-nya itu desimal. Kalau \n itu artinya ganti barisnya. Ada 2 baris kosong dan 1, 2 supaya nggak nempel ke sana. Proses ini nggak nempel di sini, maka saya kasih 2 baris kosong. %n ini. \n umur. Nah, kemudian diakhiri dengan return 0 ya. Ini harus selalu diakhiri dengan return 0. Jadi main adalah fungsi program utamanya. Kalau di dalam bahasa C++ sedikit berbeda, cuman dia memakai IOStream untuk standar input outputnya. Cout cin itu IOStream, dan supaya nama tidak bentrok maka pakai namespace-nya itu std. Bisa jadi nama itu namanya sama tapi ruangnya berbeda, maka nggak masalah. Contohnya sama-sama Budi, yang satunya di kampus, yang satunya di rumah. Nah, mereka orangnya akan berbeda. Kalau sama-sama di rumah namanya sama-sama Budi ya bentrok, Bud, maka yang nengok akan ada 2 orang. Nah, supaya menghindari itu maka dikasih ruang yang namanya std di program ini. Nah, ini ada variabel yang bernama umur, kemudian masukkan umur Anda, cin umur. Masukkan umur Anda 7. Lihat ya, bedanya tadi nggak ada spasinya di sini, jadi sehingga di sini nempel 7. Kemudian cin umur, masukkan angka 7 di sini, kemudian cout umur Anda sama dengan 7. Nah, kalau ganti barisnya di sini adalah n-line. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, ini adalah program dalam bahasa C, maka kita include-nya stdio. Kalau stdlib ini adalah standar library, di mana kita juga harus mengikutkan itu. Kemudian ini adalah variabel yang untuk menyimpan input, ya. Kemudian masukkan umur Anda, kemudian menyimpan input umur Anda adalah umur return 0, gitu ya. Kalau kita run, maka masukkan umur Anda, gitu kan? Masukkan 17, maka kemudian kita enter, umur Anda sama dengan 17. Nah, bagaimana jika jarak ini adalah ada ketambahan baris? Kalau ingin ada ketambahan baris, maka di sini kita bisa kasih \n, maka jarak ini dan ini akan ada baris ya. Kemudian kita run, di sini ada tombol ini, kita klik. Nah, setelah kita run, maka masukkan umur Anda 15, enter. Maka umur Anda itu sama dengan di sini 15. Oke, lah di sini ada spasinya, mengapa? Nah, karena di sini kita taruh spasi. Supaya nggak ada spasinya ya kita del aja spasinya, gitu. Kita run lagi. 10. Maka di situ spasinya akan hilang, ya. Oke, saya kira untuk bahasa C contoh input output sudah jelas. Kemudian untuk yang C++, ini untuk yang C++.
include-nya adalah IOStream. Kita mau pakai si in sin si out ini. Kalau IOStream ini dihilangkan, nah, ini dihilangkan misalnya begini, kita compile, maka dia akan ada error. Nih errornya apa? Katanya bahwa cout was not declared. Dia nggak tahu cout itu apa. Nah, maka supaya dia tahu bahwa cout itu adalah apa, definisinya ada di sini. Maka harus kita masukkan. Cout masukkan umur Anda, in umur gitu aja. Kemudian cout umur Anda sama dengan umur. Oke, gini kita run. Nah, masukkan umur Anda 55. Kok 55 tua amat ya. 19 misalnya. Umur Anda kan rata-rata 19 nih. Nah, umur Anda sama dengan 19. Gitu ya, nggak perlu pakai format-formatan. Apakah benar yang kita run yang itu? Nah, ini misalnya diganti sama dengan, jangan tanda seru, sama dengan 2 deh yang barusan saya buat. Buktinya bahwa yang kita run adalah itu ya. Kita run. Nah, tuh sama dengan 2 kan? 18 misalnya, ada yang 18, maka umur Anda sama dengan 18. Oke, ini adalah input dan output. Terima kasih.